Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya, Nanda Aprilia. Saudara, ratusan umat Katolik di Argentina mengucapkan selamat tinggal kepada Paus Fransiskus. Doa dan misa digelar bertepatan dengan pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ratusan umat Katolik menggelar doa dan misa di depan Katedral Buenos Aires, Argentina. Umat kehilangan sosok Paus pertama berasal dari Amerika Latin. Banyak warga yang datang ke katedral ikonik di Buenos Aires tersebut, saudara, mengenang Paus Fransiskus atau yang dikenal sebagai Pastor George. Umat yang juga berkumpul di gedung sebelah katedral, tempat tinggal Paus Fransiskus saat menjadi Uskup Agung Buenos Aires, berdoa dan mengenang kebaikan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dikenal warga Buenos Aires sebagai orang yang rendah hati, penuh kasih sayang dan peduli orang-orang miskin. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus. Jokowi terlihat di antara para pemimpin dunia yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus bersama dengan Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Jokowi terlihat di antara para pemimpin dunia yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus. Sejumlah pemimpin dunia juga hadir dalam upacara pemakaman Paus Fransiskus, saudara. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serta Pangeran William dari Inggris. Para pemimpin dunia yang hadir berkesempatan memberikan penghormatan terakhir di depan peti Paus Fransiskus. Sabtu siang waktu setempat, saudara, setelah misa requiem, peti jenazah Paus Fransiskus diberangkatkan ke gereja Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk dimakamkan. Sabtu siang waktu setempat, setelah misa requiem, peti jenazah Paus Fransiskus diberangkatkan ke gereja Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk dimakamkan. Iringan rombongan yang membawa peti jenazah Paus Fransiskus melewati jalan-jalan di kota Roma sejauh 4 km. Sepanjang perjalanan, para pelayat dan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Kepergian Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam bagi peziarah yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kerendahan hati dan kepedulian Paus akan kaum papa meninggalkan kesan mendalam. He's the most humblest person I've ever known. I mean, the simplicity and the way he shepherds all the people, especially the Catholic Church. Not only Catholic Church, he also embraced other religions. Just oltre ad essere il capo della Chiesa, nonché anche il capo della nostra congregazione, cioè dei Salesiani, era un po' un modello di vita. Cioè, ha mostrato una Chiesa povera, attenti ai poveri, con un clima familiare, che era quello che i cristiani fedeli avevano bisogno in questo tempo. Setibanya di Basilika Santa Maria Maggiore, peti jenazah Paus Fransiskus, sekelompok orang-orang miskin dan membutuhkan yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Mereka jadi anggota masyarakat terakhir yang melihat peti jenazah Paus Fransiskus sebelum dimakamkan. Paus Fransiskus menjadi Paus ke-8 yang dimakamkan di gereja berusia lebih dari 1.600 tahun. Selanjutnya, Vatikan akan menerapkan masa berkabung selama 9 hari usai pemakaman Paus.
Saudara, Paus Fransiskus telah memikat dunia dengan teladan kepedulian, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Sehari setelah pemilihannya pada 13 Maret 2013 lalu, Paus asal Argentina itu membawa belasan orang pengungsi Suriah dari kamp pengungsi di Yunani ke rumahnya di Vatikan. Paus Fransiskus menyampaikan berkat publik terakhirnya pada perayaan Paskah, Minggu 20 April 2025 di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ucapan selamat Paskahnya menjadi perpisahan dengan jutaan umat Katolik di dunia dan warga dunia yang meneladaninya. Paus Fransiskus wafat Senin 21 April pada usia 88 tahun. Setelah malam pertama pemilihannya pada 13 Maret 2013, Paus Fransiskus membuat gerakan besar. Ia membawa pulang belasan pengungsi Suriah bersamanya dari kamp pengungsi di Yunani. Keberpihakannya pada kelompok rentan dan terpinggirkan membuat Paus Fransiskus populer di kalangan kaum progresif dan mengisyaratkan prioritas baru bagi Vatikan. Paus Fransiskus mencari mereka yang menderita, sakit, penyandang disabilitas, tunawisma, lansia, dan narapidana. Pertemuan-pertemuan dengan mereka yang luput dari perhatian memberikan gambaran tentang arah kepausannya. Seperti pada tahun 2013 ketika ia memeluk seorang pria dengan neurofibromatosis, yaitu kondisi Joseph Kary-Maric atau manusia gajah. But one thing that would always bring me to tears would be the way that he cared about everybody. And the way that he would, in moments when he was even in great pain, would stop the Pope Mobile, as it was called, and pick up some child that was sick or a person who was suffering from some, and embrace them. Fransiskus adalah paus asal Amerika Latin yang pertama. Ia juga paus Yesuit pertama. Setelah pemilihannya, ia menamai dirinya dengan nama Santo Fransiskus dari Assisi, seorang biarawan abad ke-13 yang dikenal dengan kesederhanaan pribadinya, pesan perdamaian, dan kepedulian pada alam dan orang-orang yang terbuang di masyarakat. Selama masa kepausannya, Paus Fransiskus tinggal di Casa Santa Marta, sebuah wisma bersama belasan imam dan uskup, bukan di istana apostolik yang mewah. Ia mengenakan sepatu ortopedik lama, bukan sepatu pantofel merah kepausan. One of the most iconic moments of this whole pontificate was in October 2019, when right behind me here in the square, Pope Francis, opening the Synod on Amazonia, walked with the indigenous peoples of Amazonia with their headdresses and their boats and their drums. And he was just in white, but a pastor among his people, with them, walking across the square. And I thought nothing better sums up not just who Francis is, but the church that he wants to see, walking with the people. Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma, di dekat ikon Santa Maria yang sangat ia sayangi, bukan di Katedral Santo Petrus bersama para paus sebelumnya. Pemakamannya pada hari Sabtu nanti akan dihadiri oleh banyak kepala negara. Saudara, selama masa kepausannya, Paus Fransiskus melakukan lebih dari 40 perjalanan ke luar negeri. Kunjungan apostolik selama 11 hari ke 4 negara di Asia khususnya yang meliputi Indonesia, Papua Nugini, Timur Timur, dan Singapura menjadi perjalanan terpanjang, terjauh, dan paling menantang selama masa kepausannya. Selama perjalanan kepausan ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, Paus Fransiskus menempuh jarak 32.814 km melalui udara. Ini menjadi salah satu perjalanan kepausan terpanjang dalam hal hari perjalanan dan jarak yang ditempuh. Paus Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1980-an pernah melakukan perjalanan yang lebih panjang. Berusia 87 tahun,
dan tertatih-tatih karena lutut yang sakit serta linu panggul. Selama perjalanan itu, Paus Fransiskus mengingatkan dunia bahwa ia masih bisa menarik banyak orang. Selama perjalanan pertamanya ke Indonesia, Bapak Suci menyerukan toleransi beragama dan persaudaraan dengan berupaya mendukung komunitas Katolik yang hanya berjumlah 3% dari total populasi sekitar 275 juta jiwa. Paus berharap dapat mendorong hubungan yang lebih erat dengan negara yang merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar dunia. Di Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya dan pejabat Indonesia lainnya, serta menyapa para biarawan-biarawati di Gereja Katedral. Namun puncak perjalanannya adalah kunjungan ke masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, ketika ia bertemu dengan Imam Besar Nasaruddin Umar dan bergabung dalam sebuah pertemuan lintas agama. Sebuah pertemuan yang kaya dengan makna simbolis dan kehangatan persaudaraan. Kedua pemimpin itu berjanji untuk memerangi kekerasan yang diilhami oleh agama dan menyerukan persahabatan lintas agama yang menjadi inti kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Paus Fransiskus menjadikan peningkatan hubungan Katolik Muslim sebagai ciri khas kepausannya. Ia memprioritaskan perjalanan ke negara-negara mayoritas Muslim. Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? Setelah Jakarta, Paus melakukan perjalanan ke Papua Nugini. Ia adalah Paus kedua yang mengunjungi negara Pasifik Selatan yang miskin namun penting secara strategis. Paus Fransiskus melakukan perjalanan ke hutan terpencil di Pulau Pasifik untuk merayakan misa serta membawa obat-obatan, alat musik, dan pesan kasih bagi warga setempat. Setelah Papua Nugini, Paus Fransiskus berangkat ke Timor Leste. Timor Leste yang mayoritas beragama Katolik, salah satu negara termiskin di dunia, telah menunggu kedatangan Paus Fransiskus dengan penuh harap, bertepatan dengan peringatan 25 tahun referendum yang didukung PBB. Diperkirakan 600.000 orang, hampir setengah dari populasi Timor Leste, memadati tepi pantai untuk menghadiri misa terakhir Paus Fransiskus di sana. Di tempat yang sama, Santo Yohanes Paulus II berdoa 35 tahun lalu. Dari Dili, Paus Fransiskus terbang ke Singapura untuk menyemangati umat Katolik yang jumlahnya sekitar 3,5% dari populasi yang jumlahnya hampir 6 juta orang, sambil menyoroti tradisi hidup berdampingan antar agama di Singapura. Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan bagi masyarakat dunia, saudara. Tidak hanya dikenang oleh sejumlah warga Buenos Aires di Argentina, sosok Paus Fransiskus juga sangat melekat bagi warga di Sudan Selatan. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari Senin lalu menyimpan kenangan bagi seluruh umat Katolik dan juga warga dunia. Sosoknya yang rendah hati terekam dalam ingatan salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Ini adalah salah satu barang pribadi dari Paus Fransiskus yang sekarang menarik perhatian. Sepatu pantofel hitam yang tampak nyaman dan sederhana ini mengingatkan kerendahan hati Paus Fransiskus. Toko sepatu Muglia dibuka pada tahun 1945, hanya beda beberapa tahun setelah Paus Fransiskus lahir sebagai Jorge Mario Bergoglio dari orang tua imigran Italia di Buenos Aires, Argentina. Ketika Paus Fransiskus memulai perjalanan gerejawinya ke Vatikan pada tahun 2013, pastor paroki muda Jorge Bergoglio membeli sepatunya di toko ini, yang terletak 2 blok dari Basilika San Jose de Flores, di mana ia menjadi pastor gereja selama bertahun-tahun. Sé que el padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Quisimos enviarle al padre Jorge un par, pero él ya no los podía calzar esto, ya tenía los pies muy hinchados, entonces nos dijeron que no, que estaba usando otro tipo de zapatos ya en Roma. Sementara di sudut toko sepatu, seorang penjual koran, Antonio Plastina, mengenang percakapannya dengan Paus Fransiskus setiap hari Minggu selama 12 tahun ketika ia datang untuk membeli koran. Hablábamos así como
como hablan los argentinos, política, fútbol, mezclamos todo. Pero va de fútbol, porque era muy futbolero, a él le gustaba mucho el fútbol. Paus Fransiskus juga telah meninggalkan jejak penting di Sudan Selatan. Selama masa jabatannya sebagai paus, ia secara konsisten mengadvokasi penerapan perjanjian damai, menyatukan para pemimpin Sudan Selatan untuk menumbuhkan kepercayaan, dan mengunjungi ibu kota Juba untuk mempromosikan rekonsiliasi di negara baru itu. Hingga hari-hari terakhirnya, pemimpin gereja Katolik itu selalu mengadvokasi rekonsiliasi di negara yang dilanda konflik, di mana kesepakatan damai ditandatangani pada tahun 2018 lalu untuk mengakhiri perang saudara 5 tahun yang menewaskan lebih dari 400.000 orang. Bahkan saat berjuang melawan penyakitnya, Paus Fransiskus mengirim surat dari rumah sakit kepada para pemimpin di Sudan Selatan. Ia meminta mereka untuk merangkul dialog untuk menyelesaikan ketegangan yang meningkat dan mencegah kembalinya perang saudara. Inilah yang selalu dikenang oleh seorang pastor bernama James Rombe saat ia menjadi mahasiswa teologi di Roma antara tahun 2017 hingga 2021. And when he said that South Sudan is here, touching his chest with the rosary here in my heart, I shed tears. And I was touched, I was moved, deeply moved. That was the first encounter with the Pope. So amazing, and I will never forget. I think it is unforgettable moment of my life. And when I heard that the Pope died, that first meeting with him came to my mind, and I cried. Untuk mengenang peran Paus Fransiskus, sebuah spanduk besar berfoto Paus Fransiskus berdiri di belakang altar di kapel seminari kecil Saint Lawrence di Rejaf, sebuah desa yang terletak di sekitar Juba, ibu kota Sudan Selatan. Saat sejumlah siswa masuk untuk berdoa di siang hari, para siswa berlutut menghadap foto Paus Fransiskus yang wafat pada hari Senin lalu. Begitu juga dengan salah satu siswa di sekolah ini, ia mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai pembawa perdamaian dunia, khususnya di Sudan Selatan. The important message he first last time to South Sudan was concerning the togetherness and the love we as South Sudanese have to show to each other. This one was a very important message he gave to us. We have to be one. We have to be united. Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan yang indah, tidak hanya bagi umat Katolik namun juga masyarakat dunia yang kini selalu mengingatnya sebagai sosok yang rendah hati dan juga pencipta perdamaian. Umat Katolik dunia berkabung dan merasakan duka mendalam atas wafatnya pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pasca wafatnya Paus, Gereja Katolik akan bersiap memilih Paus baru yang akan memimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia modern. Kabar duka menyeruak dari Vatikan 1 hari setelah perayaan Paskah. Bapak Suci Paus Fransiskus wafat setelah sempat berjuang melawan pneumonia dan menjalani perawatan berminggu-minggu di rumah sakit. Wafatnya Paus Fransiskus menjadi kehilangan besar bagi dunia karena sosoknya yang sederhana namun penuh cinta kasih. Pasca wafatnya Paus, Gereja Katolik harus bersiap mencari sosok baru, Paus yang akan memimpin umat Katolik dunia. Proses pemilihan Paus baru atau konklav kepausan dimulai dengan prelatus mengucapkan sede vacante yang bermakna kursi telah kosong. Konklav diadakan 15 hari setelah Paus wafat. Masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Semua yang ada di dalam konklav itu mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Tidak ada kampanye terang-terangan kalau dalam
yang tidak terang-terangan mungkin ada juga ya, karena Roh Kudus itu berkaryanya juga lewat pemungutan suara. Pasti ada lobby-lobby, diskusi, dan sejauh dapat saya dengar, itu masing-masing nanti diberi kesempatan untuk berbicara mengenai masa depan gereja Katolik macam apa yang akan dibangun bersama-sama dan akan dipimpin oleh paus yang akan terpilih. Jadi paus yang akan terpilih itu nanti sudah mempunyai gambaran mengenai gereja macam apa yang akan diharapkan bertumbuh dengan kepemimpinan yang baru itu. 135 kardinal elektor yang berhak memilih dan dipilih menjadi paus berkumpul untuk melakukan pemilihan paus baru. Untuk bisa dipilih, kardinal harus berusia maksimal 80 tahun. Para kardinal elektor berkumpul di Kapel Sistina, tempat konklav diadakan, terpisah sementara dari pengaruh luar dan menjalani beberapa putaran pemungutan suara. Paus terpilih harus memperoleh mayoritas 2/3 suara. Setiap surat suara dari pemungutan suara yang gagal akan dibakar dan mengeluarkan asap hitam dari corong asap Kapel Sistina. Sementara di luar kapel, umat Katolik akan menunggu dengan penuh harap sampai muncul asap putih, tanda seorang paus baru telah terpilih. Paus baru akan diperkenalkan di balkon yang menghadap lapangan Santo Petrus di Vatikan dengan seruan Habemus Papam atau Kita Punya Paus. Paus terpilih akan memimpin 1,3 miliar umat Katolik dunia, mengarungi beragam tantangan dunia modern, sekaligus mempertahankan tradisi dan ajaran gereja, serta mengusahakan perdamaian dunia, sesuatu yang terus disuarakan Paus Fransiskus dan menjadi warisan kasihnya hingga saat terakhirnya. Saudara, jenazah Paus Fransiskus akan dibaringkan hingga akhir pekan. Vatikan kini bersiap menggelar prosesi suci konklav untuk menentukan penerus Paus Fransiskus. Para kardinal berkumpul di Aula Sinode Vatikan untuk memetakan langkah selanjutnya sebelum konklav dimulai untuk memilih pengganti Paus Fransiskus. Para kardinal akan memberikan suara dalam sesi rahasia di dalam kapel. Kardinal yang memperoleh 2/3 suara akan menjadi calon paus. Jika ia menerimanya, maka seorang kardinal lain akan mengatakan dalam bahasa Latin, Habemus Papam, yang artinya kita memiliki seorang paus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat di alun-alun Santo Petrus. Dan prosesi penghormatan terakhirnya akan dimulai sejak Rabu. Saat ini, jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di ruangan Santa Marta Domus yang hanya boleh dihadiri oleh warga Vatikan dan keluarga Paus. Saudara, usai jeda akan ada informasi 13 orang termasuk anak-anak tewas akibat 2 serangan Israel ke kota Gaza pada 26 April 2025 kemarin. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rossi. Para penggawa timnas akan beradu kemampuan di Eredivisie. Almere City yang terpuruk di dasar klasemen siap bangkit saat berjumpa Go Ahead Eagles. Bersama Tom Hay, mereka bertekad meraih 3 poin. Sementara winger andalan timnas Indonesia Dean James akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang sang tuan rumah. Eredivisie, Almere City